Halo sahabat Bulang, menjuah-juah man banta krina horas iawohu. Di video kali ini Bulang ingin membahas tentang apa saja sih dampak-dampak dari banjir bandang yang terjadi di kota Medan ya sahabat Bulang ya. Saya juga turut prihatin dan sangat sedih sekali dengan apa yang terjadi. Walaupun saya bukan lahir di Medan dan bukan tinggal di Medan, namun saya sangat turut prihatin sekali karena dulu saya pernah tinggal di sana sewaktu kuliah sahabat Bulang, dan saya juga adalah orang Sumatera Utara dan saya orang Kabanjai Brastagi begitu. Dan selama 4 tahun saya tinggal di Medan untuk menyelesaikan kuliah S1 begitu. Dan perlu juga sahabat Bulang ketahui, selama saya 4 tahun di sana tidak pernah banjir sahabat Bulang begitu, tidak pernah banjir, dan mungkin pernah banjir tetapi di lokasi-lokasi pinggiran sungai begitu, dan tidak separah yang saat ini sahabat Bulang. Dan saat ini juga Bulang ingin menyampaikan ke kita semua apa saja sih yang terjadi, apa akibat-akibat dari banjir ini, dan bagaimana kronologisnya begitu sahabat Bulang ya. Banjir ini terjadi sejak hari Kamis malam sahabat Bulang ya. Banjir ini dipicu oleh hujan yang tidak berhenti-berhenti mulai sejak Kamis malam sahabat Bulang ya, tepatnya pada jam 8 malam. Hujan deras turun di sekitar kota Medan dan juga di daerah pegunungan, misalnya di daerah Brastagi begitu sahabat Bulang, dan sangat deras sekali. Dan pada saat hujan itu saja sudah mengakibatkan banjir kira-kira 60 cm, contohnya di dekat Jalan Denai, dan ada genangan-genangan di beberapa titik di kota Medan begitu sahabat Bulang ya. Lalu terlihat juga banyak sekali sampah yang terikut masuk ke badan jalan karena air sudah meluap dari gorong-gorong atau dari parit begitu. Lalu memasuki hari Jumat di tengah malam, salah satu kawasan perumahan The Flamboyan Tanjung Selamat, saya tahu ini tempatnya di mana karena dekat dari kampus saya Unika, terendam banjir dan sampai tinggi sahabat Bulang, sampai mencapai 3 meter begitu. Bahkan mobil yang parkir terseret oleh derasnya arus air sahabat Bulang. Dan saya juga sangat turut prihatin dengan hal ini karena banyak juga teman-teman saya yang punya rumah di sana dan saat ini mereka sedang mengungsi. Dan bukan hanya di Tanjung Selamat, sampai juga ke arah Medan Helvetia dan tempat lainnya yang mencapai ketinggian hampir 15 cm begitu sahabat Bulang. Dan banjir ini awalnya terjadi di Kamis malam dan hingga pada hari Jumat juga, dan mungkin hingga pada saat ini juga air masih tetap bertahan walaupun sudah surut sedikit demi sedikit begitu. Dan kita berdoa semoga air ini tetap semakin surut begitu sahabat Bulang ya. Dan banjir ini juga mengenai 7 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di kota Medan. 7 kecamatan itu yakni Kecamatan Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Petisah, dan Medan Polonia. Memang semua daerahnya mengarah ke arah Padang Bulan semua memang sahabat Bulang ya. Semoga Padang Bulan tidak terjadi banjir sahabat Bulang ya, karena dulu saya tinggal di Padang Bulan dulu. Dampak dari banjir ini juga banyak juga orang yang meninggal sahabat Bulang, bahkan banyak yang korbannya hilang yang hingga pada saat ini belum ditemukan. Dan kita juga berdoa semoga semakin cepat korban-korban yang ditemukan dan juga semakin cepat penanganan untuk hal ini. Dan banjir ini juga sampai ke atap rumah sahabat Bulang. Kita bisa bayangkan kalau misalnya banjir sampai ke atap rumah, ya pastinya semua barang-barang elektronik, barang-barang yang ada di dalam rumah kita itu pasti semua sudah hanyut di bawah air. Dan mungkin kalaupun nanti air ini sudah surut, jadi air ini juga barang-barang elektronik seperti TV, kulkas dan lain sebagainya mungkin tidak akan bisa dipakai lagi. Bahkan mungkin kasur, tempat kursi dan lain-lain juga semua pastinya tidak bisa dipakai kembali. Dan banyak juga rumah rusak sahabat Bulang. Mungkin kita bisa melihat video-videonya di YouTube ataupun di TV. Banyak sekali rumah yang rusak akibat dari banjir ini. Dan tidak kalah pentingnya juga sahabat Bulang, banyak juga mobil yang menyangkut di atas pagar, bahkan sampai ke atas rumah sahabat Bulang gitu. Dan semoga juga nantinya mobil ini bisa dipakai kembali. Hal ini semua karena dipicu hujan deras dan akhirnya sungai-sungai yang ada di kota Medan meluap begitu sahabat Bulang. Dan ini juga mengakibatkan banyak orang mengungsi. Dan saat ini juga banyak sekali tempat-tempat pengungsian, mereka sangat membutuhkan
makan dan minum dan bantuan dari kita semua. Jadi bagi sahabat-sahabat Bulang yang ingin tergerak hatinya untuk membantu mereka yang berada di pengungsian, silahkan hubungi bagian BNPB atau bagian-bagian yang terkait untuk masalah pengumpulan dana untuk bagi warga-warga yang di pengungsian. Dan saat ini juga korban-korban ini sangat meminta bantuan dan uluran tangan dari kita semua. Mungkin ada yang menjadi volunteer atau ada juga yang menyumbangkan sebagian dari harta miliknya untuk mereka ini. Dan juga bukan hanya di Kota Medan sahabat Bulang, jalan ke Brastagi atau ke kampung saya juga banyak tanah yang longsor yang menutupi badan jalan, sehingga akses jalan utama ini antara Medan ke Brastagi saat ini mungkin sudah bisa dilewati, tetapi pada saat itu pada hari Kamis malam hingga pada hari Jumat pagi banyak sekali tanah yang longsor, bahkan tidak terhitung berapa titik begitu sahabat Bulang. Nanti sahabat Bulang juga bisa melihat beberapa di video ini, sehingga banyak jalan yang putus begitu sahabat Bulang. Dan tugas kita pada saat ini adalah kalau kita tidak bisa membantu, mari kita berdoa bersama. Kita doakan korban-korban yang terjadi di Medan dan Brastagi. Semoga banjir ini segera surut dan nantinya warga di sekitar bisa kembali beraktivitas sahabat Bulang. Dan bagi seluruh sahabat-sahabat Bulang dimanapun berada, tetap waspada. Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi bencana-bencana alam yang datang menjumpai kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan dukungan kepada kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe.